kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mubarak insyaallah taala. Semoga dengan dihadirkannya kita di masjid Allah Subhanahu wa taala ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian pembahasan kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, pada bab wujubud dukhul fil Islam kulli wa tarki ma siwahu. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan wajibnya kita meninggalkan agama selain Islam. Di pembahasan ini penulis membawakan beberapa keterangan dari Al-Quran, juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Al-Baqarah ayat 208, surah yang kedua ayat 208. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, karena sesungguhnya dia itu, syaitan itu, lakum aduwwun mubin, dia itu adalah musuhmu yang nyata. Di surah Fatir Allah berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun mubin fattakhiduhu aduwwan." Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang nyata, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, karena sesungguhnya syaitan itu hanyalah mengajak para pengikutnya ayyakuna ashabas sa'ir, agar menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Surah Fatir ayat berapa? Sekitar ayat 12. Oh iya. Surah 35. Innasyai'ana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwwan, maka jadikanlah dia, syaitan itu, sebagai musuhmu. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, hanyalah syaitan itu mengajak hizbahu. Itu kalau sebut hizbun, pengikutnya atau kelompoknya. Hizbun, golongannya atau partainya.
Tidaklah dia setan itu mengajak golongannya dia kuno min ashabis sa'ir, kecuali akan menjadi penduduk neraka. Jadi perhatikan di surah Baqarah tadi, penulis menyebutkan wajibnya kita masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya. Lalu Allah memberi peringatan dalam Al-Quran, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Kemudian memberi peringatan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Secara ringkas, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, di pembahasan ini berdasarkan ayat, para ulama menyebutkan bahwa al-Islamu at-tahliyatu wat-takhliyah. Islam itu membutuhkan satu, at-tahliyah. At-tahliyah itu artinya berhias dengan Islam. Ya. Kalau disebut masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, berarti yang zahir masuk, yang batin masuk. Perkara yang nampak, perkara yang tidak nampak, semuanya harus berhias dengan Islam. Artinya apa berhias? Sesuai dengan Islam. Nampak itu Islam. Misalnya, jadi di dalam hati berarti keyakinan, i'tiqad dan semua amalan hati, cinta, harap, takut, tawakal dan sejenisnya, ya, khasyah, rahbah, amalan-amalan hati itu harus tercermin Islam secara zahir, lisan, perkataan, ya, perbuatan anggota badan, apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dilakukan oleh kaki, apa yang didengarkan oleh telinga, dilihat oleh mata, semuanya harus dihiasi dengan Islam. Ya, itu satu. Karena kita sebutkan masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, yang lahir saja, yang lahir bagi manusia. Kalau Islam kan dikenal ibadah seperti berzikir, sholat, puasa, haji. Itu yang nampak dan banyak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Ingat bahwa yang lahir saja itu bukan cuma ini. Bermuamalah dengan orang lain, bagaimana bertetangga, bagaimana berjual beli, bagaimana menjual, bagaimana membeli, bagaimana berpiutang, bagaimana berhutang. Semuanya harus berhias dengan Islam. Ya. Apa sebabnya? Karena tadi ancamannya jangan kalian mengikuti syaitan. Ya. Kita sudah bahas pembahasan yang lalu bahwa Islam itu adalah apa yang turun dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, disampaikan kepada kita. Tidak ada yang lain. Dan Islam ini kita tidak kenal kecuali dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Berarti semua yang dibawa oleh Nabi itu adalah Islam. Sorry. Kebalikannya, berarti semua yang tidak masuk perkara yang dibawa oleh Nabi, tidak menjadi tugasnya Nabi, berarti tidak masuk kategori Islam. Nah ini yang kita harus masuki, seluruh yang dibawa oleh Nabi kita masuk ke dalamnya, kan itu Islam. Ya. Berarti siapa yang tidak masuk seluruhnya, berarti tentu ada bagian yang tidak masuk. Nah inilah yang menjadi peringatan yang namanya at-tahliyah. At-tahliyah artinya hendaknya yang lain itu dilepas. Hendaknya yang lain itu dilepas. At-tahliyah berhias, ibarat baju kita, pakai baju. Nah sekarang ada baju memang yang tidak baju Islam, ya itu dibuka. Tidak boleh berkumpul yang mana baju yang Islam, mana yang tidak Islam, begitu maksudnya. Jadi ada at-tahliyah, ada at-tahliyah. Perintah Allah kita masuk ke dalam Islam, ibarat kita memakai baju, bajunya Islam, tahu begitu? Ya. Ada yang kita pakai selain Islam, ya itu at-tahliyah harus dilepas. Karena kalau dilepas berarti kan tidak semuanya Islam. Bisa dipahami. Contoh ya kecil-kecil makan dan minum. Apakah diatur oleh agama yang makan dan minum?
Padahal ini kan perkara adat ya. Makan itu kan perkara adat, ada kebiasaan manusia. Kenapa disebut perkara adat? Karena dia tidak ada nabi, kita juga tak makan. Itu kenapa perkara adat? Akan tetapi di antara petunjuk Islam yang disampaikan oleh Nabi adalah adab di dalam makan. Adab atau cara di dalam makan. Ya, ini caranya saja. Belum itu yang dimakan itu kan diatur ya. Sekarang kita lihat contohnya saja. Aturannya Nabi SAW. Tatkala kita mau makan, apa kata Nabi? Sambillah. Baca Nabi Bismillah. Qul biyadi. Makan yang ada di depan. Qul biyamin. Makan dengan tangan kanan. La bishimali. Jangan dengan tangan kiri. Itu diantaranya. Kita ambil poin saja. Siapa yang makan dengan tangan kanan berarti mengikuti petunjuk Nabi. Kulu washrabu biyamin. Makan dan minum dengan tangan kanan. Kan ringan gini kan? Berarti siapa yang makan, siapa yang minum menggunakan tangan kanannya, berarti dia sudah berhias dengan Islam. Begitu maksudnya. Sekarang apa kata Nabi? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Adapun syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah sekarang coba lihat, kalau kita tidak makan dengan tangan kanan dan tangan kiri, berarti kita mengikuti siapa? Mengikuti syaitan. Berarti kalau begitu, ketika kita makan dan minum menggunakan tangan kanan, itu namanya at-tahliyah bil Islam. Kita berhias diri dengan Islam. Tapi tatkala seseorang itu makan dan minum dengan tangan kirinya, berarti ini namanya tidak at-tahliyah, tidak melepas pakaian yang tidak Islam. Kan makan dan minum pakai tangan kiri berarti kan tidak Islami makannya. Dipahami? Tidak Islami makannya. Walaupun dia mengatakan bismillah, kalau dia mengatakan bismillah, oke, mengawali Islam. Tapi caranya Anda makan itu tidak Islam, karena Anda menggunakan tata cara syaitan. Ini saya penulis mengatakan wajib, karena ada konsekuensi. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak mengikuti aturannya Nabi, berarti kan tidak mengikuti aturannya Islam. Ada tidak konsekuensi? Ada tidak resiko yang kita dapat? Kalau tidak ada, ya tidak masalah. Kalau tidak ada resiko, ini jadi masalah. Satu, Nabi sudah katakan bahwa Anda mengikuti langkah-langkah syaitan. Sementara larangan, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti ini sudah dosa atau tidak? Dosa. Nah semua dosa itu dapat hukuman atau tidak? Kata Nabi SAW, siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak diampuni dosanya, pasti dia diazab. Ini baru yang kecil-kecil. Oleh kecil. Oke, ini kewajiban kita di antara nasihat sebagai para ulama. Kewajiban kita selama hidup ini wajib untuk mempelajari Islam. Karena kalau tidak, bisa-bisa kita kalau bukan lebih banyak, ya sebagian pasti tidak Islam. Nah, kalau yang tidak Islam itu bukan berarti tidak apa-apa, kita akan berisiko. Iya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di adab tentang makan, itu ada seseorang yang sementara makan, tapi dia makan dengan tangan kirinya. Ada Nabi di dekat orang ini. Lalu Nabi menegur, kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Orang ini langsung membantah di depannya Nabi. Dia bilang, saya tidak bisa makan kalau pakai tangan kanan. Padahal yang menegur ini Nabi SAW. Di depannya Nabi, dia harus mengatakan, saya tidak bisa makan kalau dengan tangan kanan. Seketika itu dia mendapatkan azab dari Allah dengan tidak bisa mengangkat tangan kanannya selama-lamanya. Di depannya Nabi.
Kira-kira bagaimana nanti nasibnya orang ini kalau dia kata? Karena syarat hadis itu menyebutkan bahwa orang ini tidak mau makan tangannya dengan sombong. Karena dia langsung membantah Nabi di depannya. Dia mengatakan, saya tidak bisa makan dengan tangan. Ya. Itu yang menyebabkan dia kena langsung azab. Contoh yang kedua, ini masih berkaitan dengan adat manusia ya. Berkaitan dengan adat manusia. Kencing. Kencing itu kan adat manusia. Bagaimana binatang juga kencing, manusia kencing. Tapi ada aturan dari Islam berkaitan dengan kencing. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam qabrain. Nabi pernah melewati dua kubur. Terus Nabi mengatakan bahwa dua penduduk kubur ini yu'adziman bi'adabil akbar. Dua penduduk kubur ini sementara diazab dengan azab yang besar. Laisa bikabir, tapi bukan karena dosa besar. Ya, dia diazab dengan azab yang besar, tapi bukan dengan dosa besar. Berarti dosa apa? Berarti dosa kecil, tapi azabnya azab yang besar. Nabi SAW menyebutkan salah satu di antara keduanya. Nabi menyebutkan ahaduhuma, yang keduanya adalah apa itu? La yastanzihu minal baul. Orang yang tidak cebok tatkala dia sudah kencing. Ya, sudah kencing, dia berhenti begitu saja, dia tidak cebok. Ini perkara ringan atau perkara berat? Perkara ringan kan? Apa sih susahnya cebok? Makanya disebutkan bukan dosa besar. Apa sebab? Karena untuk menghilangkan kesalahan ini kan cuma sudah kencing cebok. Kalau tidak ada air, kan cebok itu kan istinja menggunakan air. Kalau tidak ada air, boleh menggunakan yang lain dengan istijmar, menggunakan batu, menggunakan kayu, menggunakan yang lain, tisu dan sebagainya. Itu kan diatur dalam fikih. Makanya disebut bukan dosa besar. Artinya karena untuk menghilangkan dosa ini cukup dengan cebok selesai. Ya, tapi siapa yang tidak cebok, dosa dan kencing, itu kata Nabi SAW mendapatkan azab yang besar di dalam kubur. Ya, kalau dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebut la yastatiru min baul. Dia tidak berhijab tatkala dia kencing. Berhijab maksudnya tidak menutup diri. Dia kencing di depan orang dan lihat orang kencing. Bermasalah mereka itu. Ini perkara yang kecil tapi mengakibatkan perkara besar dalam kubur. Ya, kalau kasihan ini yang disebut mobil ini biasa kalau di pinggir jalan kalau mau kencing berdiri saja dengan kencing waktunya. Nah, lihat semua orang. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang kan sudah namanya WC ya. Dulu kan kalau orang mau kencing itu dia menjauh dari pandangan manusia. Itu baru al-baul, kencing. Bagaimana kalau buang air besar? Padahal aturan kencing itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak aturan-aturan lagi itu berkaitan dengan kencing. Di antaranya ini tadi yang semua harus cebok. Yang kedua, tidak boleh kencing di lubang, di tanah yang ada lubang, jangan dikencing di lubang. Itu dilarang oleh Nabi. Ketiga, tidak boleh kencing di air yang tergenang. Yang air yang tergenang itu biasa diminum oleh binatang atau dimanfaatkan oleh orang lain, tidak dilarang oleh Nabi. Ini baru kencing, belum ini beraknya. Tidak boleh kencing di bawah pohon yang pohon itu kalau berbuah diambil buahnya orang. Dilarang oleh Nabi. Tidak boleh kencing di bawah pohon dan walaupun tidak berbuah tapi ditempati sehingga berenang orang kalau panas matahari. Dilarang kencing di situ. Tidak boleh kencing di jalanan yang sering dilalui orang. Kata Nabi, siapa yang kencing di jalan yang sering dilalui orang akan dilaknat oleh semua manusia. Berkencing tinggi belum berak.
Bagaimana itu kalau kita sembarangan kimchi? Maka inilah wajibnya kita mengenal Islamnya. Ini yang saya sebut ini adalah perkara-perkara yang kecil. Kira-kira bagaimana ini akibatnya kalau yang salah itu perkara yang besar, perkara ibadah kepada Allah, perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara yang berkaitan dengan itikadiyah, perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, ibadah-ibadah yang tidak nampak, perkara-perkara besar yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Mana yang lebih besar daripada sekedar kecil? Karena Nabi menyebutkan ini bukan kata dosa besar. Ya? Termasuk yang kedua tadi Nabi sebut mendatangkan siksa di dalam kubur itu adalah an-namimah. An-namimah ini suka mengadu domba. Iya. Bicara kepada si A lain, bicara kepada si B lain. Ketemu anak si B berkelahi. Ini namanya adu domba. Ya? Kalau anak-anak kan biasa itu ada anak-anak kasih berkelahi di mana? Dia kasih lakukan marah. Dia bilang tuan akhirnya ketemu pulang sekolah berkelahi. Namanya namimah. Kalau anak-anak saja dikasih berkelahi itu berdosa atau tidak? Jangankan anak-anak, binatang dikasih berkelahi berdosa benar? Berdosa kan? Coba kasih berkelahi binatang. Adu ayam, ya? Atau dan sebagainya. Banyak orang tidak sadar yang seperti itu. Kenapa para ulama menyebutkan? Kenapa Nabi sebut bahwa ini dosa kecil, bukan dosa besar, tapi akibatnya besar? Apa sebab? Karena berkaitan dengan lisan. Dan ini lisan kalau tidak mau masuk ke dosa ini, gampang sekali caranya. Bagaimana caranya? Diam. Jangan bicara yang tidak perlu. Kalau bicara tidak mendatangkan manfaat, diam. Itu solusinya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat? Beriman kepada Allah berarti mengimani, mempercayai bahwa apa yang Anda katakan Allah ketahui. Ya? Anda samarkan atau nampakkan Allah tahu. Apa yang ada maksud di dalam hatimu Anda berbicara Allah tahu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa itu yang terakhir? Orang yang berbicara tadi dia mempercayai bahwa nanti di akhirat perkataan yang baik, perkataan yang buruk akan ada balasannya. Maka Nabi SAW mengikutkan dua rukun iman ini. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Hendaklah dia berkata yang baik. Au liyasmut, atau kalau tidak hendaklah dia diam. Nah inilah kata para ulama. Kalau Anda berbicara mengundang, mendatangkan kebaikan, terpahala kebaikan, menjadikan maslahat kebaikan untuk diri Anda dan silakan Anda bicara. Tapi kalau tidak, lebih baik Anda diam. Namimah, apa yang datang kalau namimah dan mengadu domba? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Solusinya diam. Nah itu maksudnya. Diam saja. Tidak usah bicara. Ya? Kalau perkara-perkara besar yang dibicarakan banyak juga. Itu orang-orang kecil sebenarnya yang mengerti apa-apa tapi bicara juga masalah besar. Ada orang-orang yang tidak sekolah, tidak masalah tapi pintar bicara masalah negara. Sampai-sampai presiden digibah sehari semalam itu presiden. Ya, itu pokoknya itu presiden begini, gubernur itu begini. Padahal dia sendiri tidak tahu apa. Ini lisannya sangat berbahaya. Ya, diceritakan kepada semua orang, akhirnya orang ini benci kepada pemerintah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau rakyat benci kepada pemerintah, ada banyak pemerintah. Namanya kalau benci pasti tidak ada kebaikan. Dan kalau sudah kebencian pasti tidak mendoakan kebaikan. Ya, tidak akan mendoakan kebaikan dan inilah perkara yang sangat besar. Jadi dimulai dari perkara kecil. Kalau ini kita tidak paham, akhirnya mengundang perkara yang besar. Pentingnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Itu kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berjalan di atasnya. Yang kita terangkan ini terutama saya. Ya. Jadi kita belajar terus mempelajari yang mana itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita meminta kepada Allah kita bisa berjalan di atasnya dan kita istiqamah. Ya. Inilah yang sering dinasihatkan tatkala khutbah Jumat.
la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya. Insya Allah kita tidak mati dalam keadaan kita meninggalkan Islam. Ya. Tapi memungkinkan tak seorang yang mengaku Islam mati dalam keadaan tidak Islami? Mungkin? Mungkin tak? Mungkin. Contohnya tadi, kalau sebentar makan dan minum pakai tangan kiri langsung meninggal. Kira-kira mati dalam Islam atau tidak Islam? Dia Islam tapi mati dalam keadaan sedang tidak berhias dengan Islam. Ya. Jadi untuk menjaga diri kita, la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, maka caranya masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan ada bagian-bagian yang tidak Islami. Karena malakul maut yang datang mencabut nyawa tidak pernah memilih waktu, tidak pernah memilih tempat, tidak pernah memilih keadaan. Jangan dulu dicabut nyawanya karena dia lagi tidak Islami. Nanti sebentar dicabut. Tidak pernah malakul maut bicara begitu. Kalau sampai waktunya, pokoknya selesai persoalan. Ini yang jadi masalahnya. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai sementara kita tidak Islami langsung dicabut nyawa. Baik. Maka dari pembahasan ini dari firman Allah Ta'ala ini, wujubud dukhuli fil islami kullihi, wajibnya kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Pernikahan itu adat atau syariat? Awalnya adat, tapi diatur oleh syariat. Begitu kan? Dia adat manusia menikah itu kan hukum asalnya adat manusia, tapi diatur oleh Islam. Jadi kalau begitu, ada pernikahan yang Islami, ada pernikahan yang tidak Islami. Nah sekarang kita tidak bicara lagi kalau kita menikah dan sudah kita menikah, nah, kecuali mau menikah lagi, apa? Tapi kalau kita acara menikah, kasih menikah anak, mau jadi kita Islami, tentu kita mau. Tapi persoalan kedua, apakah kita tahu bagaimana itu menikah Islami? Ya, atau yang sebaliknya, kita tahu ini menikah yang Islami, ini yang tidak Islami, mampukah kita untuk melaksanakannya? Jangan sampai kita masih lebih takut kepada adat daripada kepada hukum Allah. Memang hukum Islam itu begini bicaranya kalau menikah, tapi tak kalau begini tuh kita ada tak? Kira-kira ini bagaimana ini kalau itikat begini? Sudah dia tahu bahwa Islam ini sebenarnya kalau Islam menikah begini, tapi karena ya begini tuh kita ada tak ya mau menjadi apa? Akhirnya dia kasih menikah Islami atau menurut adat? Tinggal kita pilih. Kita mau resiko apa? Ingat ini, mana yang lebih besar, menikah atau kecil? Kita tiba-tiba perkara yang kecil saja mendatangkan risiko yang besar, apalagi kalau perkara-perkara yang besar. Jual beli, pinjam meminjam, adat muamalah manusia diatur oleh Islam. Diatur ya, meminjamkan, ada aturannya kan? Iya. Kalau sekarang memang tidak baik itu kasih lain. Kalau ada orang pinjam, mau beli apa daripada tinggal saja uang kan? Pinjam saja 5 juta. Aduh, 2 tahun tua juga. Kalau saya putar itu waktu 2 juta berapa untungnya? Ya bisa pinjam Pak, tapi benar bisa saja. Akhirnya dia kasih pinjam uang sama orang 5 juta, harus kembali berapa juta? Ini namanya apa? Sudah masuk riba. Tapi orang ini tahu, rata-rata orang tahu itu yang namanya riba. Hampir semua orang Islam tahu bahwa riba itu dilarang dalam Islam. Ya, betul apa tidak? Betul ya? Iya. Tapi kalau ditanya, kenapa lakukan kayak ini Bu? Pak, ya pokoknya gua ya, tiada memaksa. Motor kita cuma kaya. Begitu. Padahal dia sudah tahu benar. Ini namanya tidak berhias dan Islam. Dan ingat, risiko sedang Anda masuk ke dalam Islam, itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar. Anda melanggar hukuman Allah sangat pedih. Ya, peringatan untuk kita semuanya. Pelajari Islam dengan benar, lalu kita berharap
kekuatan ya untuk bisa berada di atas Islam itu. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya, wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, beri aku rezeki karunia, perlihatkan kepada aku ini yang benar, baru beri aku kekuatan agar aku bisa mengikutinya. Ini berkaitan juga dengan banyak juga orang tua tapi tidak mampu mengikutinya. Bisa paham ya? Ya, barangkali ini selalu harus diingatkan ini kepada saudara-saudara kita ya. Ya, kan pendek ini ayat tapi agak berat-berat dilaksanakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, makanya yang dipanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang-orang ya ayyuhan nas, bukan. Yang dipanggil orang yang sudah memiliki fondasi iman. Maka taruhannya Anda beriman atau tidak. Karena mestinya orang beriman itu mesti tunduk kepada ayat Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Baru disebut saja nama Allah itu kalau orang yang beriman itu mesti hati takut. Apalagi kalau disebut ancamannya Allah. Masya Allah, kalau sudah ancaman Allah disebut tidak ada rasa takut lagi. Hati ini sudah mati. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Untuk kalau hati masih sakit, tapi kalau hati sudah mati, nauzubillah. Kalau hati yang mati itu nasihat dengan tidak nasihat keadaannya sama. Ya, tapi kalau hati yang masih sakit, masih ada gelisah-gelisah sedikit. Ya, masih bisa diobati kalau sakit gitu. Tapi kalau sudah mati susah diobati. Ya. Karena tiga itu menjadi hati disebutkan dalam Al-Quran. Ada hati yang selamat, hati yang sehat. Inilah hati yang berisi dengan ilmu yang bermanfaat, berisi dengan ketakwaan, berisi dengan keimanan yang bagus. Itu hati yang sehat. Ada hati yang sakit ini. Hati yang sakit ini hati pelaku maksiat. Tergantung dosa dan maksiat yang dilakukannya. Kalau dosa-dosa besar berarti sakitnya besar. Ya, perlu dikenal ini. Ya, ada juga dosa-dosa kecil, sakitnya kecil. Dan tergantung ini. Nah, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ini Allah masih mempertemukan obatnya. Dan obat penyakit hati itu hanya ilmu. Ya, secara taufik dari Allah itu dengan ilmu. Tidak ada yang lain. Nah, dengan ilmu. Nah, kalau yang saya lihat daripada diri itu berarti hatinya orang kafir. Itulah hati orang mati. Hatinya yang mati, hatinya orang kafir. Mau diancam, mau dinasihat, mau dijanji, pokoknya tidak membuat. Itu hati sudah mati begitu. Ya. Di ayat Al-Anfal tadi yang saya sebut innamal mu'minuna, innama itu adawatul hasyad dalam bahasa Arab. Itu artinya pembatasan. Apa maksudnya pembatasan? Bahwa yang disebut di dalam ayat ini, yang disebut di dalam ini innamal mu'minuna, itu hanya untuk orang yang beriman saja yang bisa. Bisa dipahami. Selain orang yang tidak beriman agak susah masuk di ayat ini. Itu gunanya namanya innamal mu'min. Sama dengan innamal a'malu binniyah. Hanyalah amal-amal itu yang disertai dengan niat yang diberi pahala. Bisa dipahami. Kan banyak amalan-amalan. Kalau ada amalan tidak ada niat padanya berarti tidak diberi pahala. Itu namanya adawatul hasanah, pembatasan. Innamal mu'minuna berarti ini hanya untuk orang beriman saja yang bisa ini. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, takut hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya bertambah keimanan. Mana itu keimanan? Keyakinan dalam hati, lisan, perbuatan. Jadi kalau mendengar ayat Allah bertambah keimanan, maksudnya keyakinan di dalam hati bertambah, tambah kuat. Lisan berbicara di mulut tidak ragu-ragu, dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya bertambah. Ya? Kalau mendengar ayat-ayat Allah, hati tidak bertambah, keyakinan tidak bertambah, lisan tidak menjadi istiqamah, perbuatan juga tidak berbahagia. Ini namanya tidak bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini ciri orang yang beriman. Baik ya. Baik, saya sebutkan di surah An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum
amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Surah Nisa ayat 60. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengaku atau menyangka dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Ini peringatan ya. Kalau dibaca dalam tafsir ini lebih luas bahasanya. Perhatikan orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Berarti mengaku beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran berarti membenarkan Al-Quran, siap mengikuti Al-Quran. Begitu maksudnya kan? Diyakini dalam hati ini yang benar, diucapkan di mulut ini yang benar, dibuktikan dengan perbuatan. Beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan juga mengimani kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran diturunkan dari Allah kepada para nabi. Lalu Allah menyebutkan yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Tapi mereka ini masih menginginkan berhukum kepada hukum taghut. Apa itu hukum taghut? Hukum yang dibuat oleh manusia, undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kita perhatikan ini, orang-orang yang percaya kepada Al-Quran, percaya bahwa semua nabi sebelum Nabi Muhammad diturunkan kepadanya kitab. Berarti dari Allah kan dia percaya. Tapi ternyata yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Tapi mereka ini masih mau, yang mereka inginkan berhukum kepada hukum yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh makhluk. Wa qad umiru ayyakfuru bi, padahal sungguh mereka diperintahkan untuk mengingkari hukum taghut. Bagaimana jadinya? Kisah yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dulu ada seseorang Muslim yang berselisih dengan orang Yahudi di Madinah. Muslim berselisih dengan orang Yahudi, kejadiannya di Madinah. Setelah terjadi perselisihan, kedua orang ini, orang Yahudi mengatakan, kalau tidak bisa selesai kita punya persoalan ini, mari kita bawa persoalan kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu masih hidup Nabi. Berarti lari kepada Nabi untuk meminta hukum keputusan Nabi. Ini berhukum kepada agama atau bukan? Berhukum kepada agama. Karena Allah menyebutkan hendaklah kalau ada perselisihan, hendaklah kalian berhukum kepada hukumnya Nabi Muhammad SAW. Yang anehnya ini orang Yahudi bilang kepada orang Muslim, persoalan kita ini kita bawa kepada Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad SAW menyelesaikan. Sepertinya dicurigai bahwa persoalan ini Yahudi di atas kebenaran. Kenapa dia berada kepada hukumnya Nabi? Karena orang Yahudi tahu bahwa kalau Muhammad yang memutuskan ini, saya menang, karena Muhammad pasti tidak mau disogok. Ya, gitu ya. Tapi ini orang yang Muslim, ternyata dia bilang jangan. Dia sebut satu nama orang Yahudi, dan orang Yahudi itu dia dukun. Bilang tidak, ke sana mau saja. Dia tuh membalas balik, bilang ke sana mau saja. Masa selamanya orang Yahudi? Ya, lihat. Ini panjang kisahnya, Suatu ketika sampai berita ini kepada Umar bin Khattab bahwa ada orang Muslim berselisih dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mau kalau dibawa ke hadapannya Nabi persoalannya. Tapi ini orang Muslim, dia menginginkan kepada hukum yang dibuat oleh orang Yahudi dan dukun juga orangnya. Sampai ke telinganya Umar bin Khattab akan dilakukan dicari orang itu. Dicari. Setelah didapat ditanya, benar ini berita yang sampai kepada saya? Benar ini kalau ada masalah dengan orang Yahudi? Nah benar. Benar ini kalau kamu tidak membawa kepada Nabi Muhammad SAW? Benar. Langsung diambil parahnya dan disembelih, potong lehernya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang ini kafir. Karena ada Nabi, orang mau berhukum kepada Nabi, dia tidak mau berhukum kepada Nabi, dia lari kepada orang kafir. Maka Umar bin Khattab langsung kita sudah tahu bagaimana itu Umar bin Khattab ya. Orang kafir saja ketemu di jalan, orang kafir itu langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Umar bin Khattab langsung tarik badannya, langsung disembelih, dibuang di pinggir jalan. Nabi bilang
bilang, kenapa kalau selesai beliau orang bilang, nah itu udah bersyahadat karena takut sama saya. Iya, itu orang bersyahadat bukan karena ikhlas kepada Allah, tapi takut kepada saya, takut kepada badanku, lebih saya sembelih, tidak ada guna-gunanya. Itu dalam undang-undang. Makanya Imam Khattab itu, jangankan manusia, jin saja takut. Itu kalau Imam Khattab, ya? Jin takut. Ya. Kalau ada jalanan dan di situ ada bekas telapak kaki yang benar, tidak mau lewat jin di situ, dia cari jalan lain. Takut sekali. Itu Imam Khattab. Makanya beliau digelar sebagai singa padang pasir. Ya. Waktu hijrah, semua orang sembunyi. Kalau Umar bin Khattab siang-siang dia berangkat keliling dulu kota Makkah. Dikasih begini pedangnya di atas kuda. Saya mau ikut Nabi Muhammad hijrah. Siapa yang mau jaga istrinya, siapa yang mau yatim piatu anaknya, silakan cegat saya. Tidak ada satu orang pun yang orang Makkah yang membunyi. Itu kalau Umar, tapi tidak ada riwayat lagi. Saat itu Umar bin Khattab. Baik, ya karena sudah sampai waktu, kita berharap dengan pembahasan yang singkat ini kita diberi karunia dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal Islam ini dengan baik, dengan ilmu yang bermanfaat, dan tentu kita berharap bukan cuma dikenal, tapi kita mau berada di atasnya. Kita istiqamah, jangan kita bertemu Allah kecuali dalam jalan Islam. Hal yang sepele sekalipun, apalagi persoalan-persoalan yang besar ya. Jadi jaga agama ini, jaga akidah, jaga persoalan yang kecil apalagi yang besar. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan